Selamat pagi buat anak-anak kami sekalian. Salam berjumpa, selamat bergabung di SMP Negeri 1 Kabanjahe. Perkenalkan, nama Ibu Rahulina Brusaragi. Biasanya Ibu dipanggil dengan Ibu RS. Di sini Ibu akan membawakan pelajaran matematika. Materi kita pada pagi hari ini yaitu mengenai bilangan bulat. Bilangan bulat itu terbagi atas bilangan cacah dan bilangan negatif. Kemudian bilangan cacah itu akan terbagi lagi menjadi bilangan 0 dan bilangan asli, di mana bilangan asli itu terdiri dari angka 1, bilangan prima, dan bilangan komposit. Di sini pengertian bilangan komposit itu adalah bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Jadi bisa kita buat contohnya, bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Begitu juga dengan bilangan negatif, mulai dari tidak terhingga, kemudian negatif 3, negatif 2 sampai dengan negatif 1. Bilangan asli dimulai dari 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Kemudian bilangan prima itu adalah 2, 3, 5 dan seterusnya. Di sini pengertian bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya habis dibagi dengan bilangan itu sendiri. Jadi pertanyaannya, apakah 9 termasuk bilangan prima? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena 9 itu bisa dibagi dengan 3 dan bisa dibagi dengan 1, juga bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri. Kemudian yang terakhir itu adalah komposit. Jadi tadi pengertiannya bilangan asli lebih dari 1 yang bukan merupakan bilangan prima. Jadi bilangan komposit itu dimulai dari 4, 6, 8, 9, 10, 12 dan seterusnya. Iya, kalau kita gambarkan garis bilangan bulat, jadi bisa kita simpulkan bilangan bulat itu adalah bilangan yang terdiri dari bilangan 0, bilangan asli, bilangan 1, bilangan prima, bilangan negatif, dan bilangan komposit. Jadi kalau kita gambarkan ke dalam garis bilangan, dia akan gambarnya seperti ini. Kita gambarkan garis bilangannya, kemudian kita letakkan titik 0 berada di tengah, kemudian yang di sebelah kanan bernilai positif dan yang di sebelah kiri bernilai negatif. Jadi yang ke sebelah kiri disebut dengan bilangan bulat negatif dan yang sebelah kanan bilangan bulat positif. Ini dia gambarnya kalau dalam bentuk garis bilangan. Kita perhatikan contoh. Ada contoh bilangan di bawah ini, manakah yang termasuk bilangan bulat? Kita perhatikan. Yang bagian A ada 155 dan 15,5. Jadi yang mana yang termasuk ke dalam bilangan bulat? Iya, bilangan bulatnya itu adalah 155. Kemudian bagian B 2/3 dan ada 23. 2/3 itu termasuk bilangan apa? Ini termasuk ke dalam bilangan pecahan. Yang 23 termasuk ke dalam bilangan bulat. Kemudian yang bagian C 72 dan 7,2. Yang mana yang masuk ke dalam bilangan bulat? Iya, pintar anak-anak Ibu. Semuanya berarti 72 masuk ke dalam bilangan bulat. Yang terakhir, contoh yang terakhir, minus atau negatif 2,7 dan negatif 27. Sama-sama negatif, Bu. Iya, sama-sama negatif. Tapi coba kita perhatikan. Yang satu bilangan desimal, yang satu adalah bilangan bulat. Iya, negatif 27 termasuk ke dalam bilangan bulat. Itu contohnya. Paham ya untuk menentukan bilangan bulat? Sekarang kita lanjutkan menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Gimana maksudnya, Bu? Kita perhatikan.
kita menentukan manakah nanti dia bilangan yang lebih besar dan mana bilangan yang lebih kecil. Kita gambarkan garis bilangannya. Kita letakkan titik 0 di tengah, kemudian angka 1 sampai angka 5 ke kanan, dan negatif 1 sampai negatif 5 ke sebelah kiri. Kita perhatikan, angka 5 terletak di sebelah kanan 4, dan 5 lebih dari 4. Jadi ditulis 5 lebih dari 4. Ini di sebelah kiri ini ya nak. Oke, jadi 5 itu pasti lebih besar dari 4 karena 4 berada di sebelah kiri angka 5. Kemudian yang kedua, 0 terletak di sebelah kiri dari minus sebelah kanan dari minus 1. Ini kanannya. Udah. Jadi 0 itu terletak di sebelah kanan minus 1 dan 0 lebih dari minus 1. Ditulis 0 lebih dari minus 1. Ini dia. Karena 0 itu berada di sebelah kanan. Kemudian contoh yang ketiga, minus 4 terletak di sebelah kiri minus 2 ini. Berada di sebelah kirinya. Dan minus 4 kurang dari minus 2. Jadi bisa dituliskan dengan minus 4 lebih kecil dari minus 2. Ini ada catatannya sedikit. Tanda ini dibaca lebih kecil dari. Lebih besar dari, ini lebih kecil sama dengan. Tanda ini adalah lebih besar sama dengan. Untuk lebih mudah mengingatnya, pada garis bilangan, semakin ke kanan letak bilangannya, maka nilainya akan semakin besar. Sedangkan semakin ke kiri bilangannya, maka nilainya akan semakin kecil. Sampai di sini paham? Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh. Ada contoh. Tentukan mana yang lebih besar. Yang pertama 5 dan minus 9. Jadi bisa kita lihat, kalau kita bandingkan antara bilangan positif dan bilangan negatif, maka yang lebih besar itu adalah bilangan positif. Seperti itu dia. Kalau kita membandingkan bilangan positif dan bilangan negatif, maka yang bernilai positif itulah ya nilainya lebih besar. Jadi kita lihat yang bagian B, 34 dan 52. Ini kan sama-sama positif, Bu. Iya, kalau dia sama-sama positif, untuk melihat nilai yang lebih besar, perhatikan angka yang lebih besar. Antara 34 dan 52, angka yang lebih besar adalah 52. Jadi yang nilainya lebih besar adalah 52. Kemudian yang bagian C, minus 54 dan minus 59. Kalau dua-duanya negatif gimana, Bu? Kita perhatikan. Semakin kecil angkanya, maka nilainya akan semakin besar. Coba kita perhatikan. 54 dan 59. Yang mana yang lebih kecil? 54. Karena dia sama-sama bertanda negatif, maka angka yang lebih kecil itulah yang nilainya lebih besar. Oke, yang terakhir 8.592 dan 8.631. Jadi kalau angka ribuan gimana, Bu?
untuk menentukan nilai lebih besarnya, kita perhatikan angka yang pertama. Angka yang pertama sama-sama 8. Kemudian angka yang kedua. Angka yang kedua, yang pertama itu adalah 5 dan ini adalah 6. 6 otomatis sudah lebih besar daripada 5. Jadi di sini angka yang lebih besar nilainya adalah 8.631. Sampai di situ dulu contohnya, paham ya? Kemudian kita masuk ke dalam penjumlahan bilangan bulat. Namanya juga penjumlahan, berarti kita menjumlahkan. Kita ambil contoh 4 ditambah negatif 5. 4 ditambah negatif 5. Kita gambarkan dulu ke dalam bentuk garis bilangan. Kita letakkan angka 0 di tengah, kemudian kita buat angka 1 sampai angka 5 ke sebelah kanan dan negatif 1 ke sebelah kiri. Tanda panahnya ini maksudnya berarti bisa kita panjangkan dengan angka yang dibutuhkan. Kemudian langkah yang pertama, dari titik 0 kita tarik garis lurus ke sebelah kanan sampai di titik 4. Itulah positif 4. Kemudian ditambah negatif 5. Ingat, kalau dia negatif berarti ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri. Jadi dari titik 4 kita tarik 5 angka. Sebanyak 5 angka ke sebelah kiri. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ini dia. Kita tarik garisnya. Dia akan berada di titik negatif 1. Jadi 4 ditambah negatif 5 itu sama dengan negatif 1. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Negatif 2 ditambah negatif 3. Dari titik 0 kita tarik dulu garis ke sebelah kiri. Kenapa kiri? Karena dia negatif 2. Jadi dari titik 0 ke negatif 2. Nih sampai sini dia. Kemudian ditambah negatif 3. Negatif 3 itu kan bernilai negatif. Jadi dia ke sebelah kiri. Ke sebelah kiri kita tarik 3 langkah. 1, 2, 3. Jadi jawaban terakhirnya adalah negatif 5. Iya, itu dia untuk penggunaan garis bilangan. Kita perhatikan ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Untuk sembarang bilangan bulat A dan B berlaku. A dan B itu bilangan bulat, boleh 5, boleh 6, boleh minus 7, minus 900, boleh. Jadi yang pertama, negatif A tambah B itu sama dengan negatif buka kurung A kurang B, di mana A-nya itu lebih besar dari B. Yang kedua, negatif A tambah B itu sama dengan B kurang A, di mana B-nya lebih besar dari A. Yang ketiga, negatif A tambah negatif B itu sama dengan negatif buka kurung A tambah B, di mana keduanya bertanda negatif. Jadi kita ambil contohnya seperti ini. Contoh 1, minus 27 ditambah 12 sama dengan minus. Kita keluarkan tanda negatifnya, buka kurung, kemudian 27 dikurang 12. Jadi dapat dia negatif 15. Yang kedua, negatif 14 tambah 29 itu sama dengan 29 dikurang 14 sama dengan 15. Nomor 3, negatif 36 tambah negatif 58 sama dengan negatif 36 ditambah 58 sama dengan negatif 94. Untuk lebih gampang mengingatnya, ingat kalau dia bertanda negatif, ini kita anggap misalnya utang. Kalau dia bernilai positif, ini bisa kita anggap dengan kata uang. Jadi seandainya kalian punya hutang 27 dan uang kalian hanya 12, maka kalian tetap akan berutang sebanyak 15. Bisa? Oke. Sekarang kita masuk ke yang kedua.
yaitu pengurangan bilangan bulat. Ini hampir sama pengerjaannya dengan penjumlahan. Kita ambil contohnya yang pertama, 6 kurang 4. 6 kurang 4 ini bisa kita buat menjadi 6 ditambah negatif 4. Jadi kita gambarkan ke dalam garis bilangan. Ini seperti ini. Kita tarik dari titik 0 ke kanan sebanyak 6 langkah. Kemudian dari titik 6 kita tarik ke kiri sebanyak 4 langkah. Kenapa ke kiri? Karena dia bertanda negatif. Jadi seperti ini. Maka dapatlah jawaban akhirnya adalah 2. Kemudian contoh yang kedua, negatif 8 dikurang 12. Ini karena dia sama-sama bertanda negatif, maka tanda negatifnya kita keluarkan, kemudian kita tambahkan. Maka dia dapat negatif 20. Atau seperti ini. Utang kalian 8, kalian tambah lagi utang kalian 12. Maka utang kalian akan bertambah menjadi 20. Contoh yang ketiga. Negatif 14 dikurang 15 dikurang buka kurung negatif 21. Jadi bisa kita buat seperti ini dia. Negatif 14 ditambah buka kurung negatif 15. Ini ditambah 21. Kenapa jadi tambah, Bu? Karena ini negatif dengan negatif menjadi positif. Jadi seperti ini. Karena ini sama-sama negatif, bisa kita tambahkan. Jangan lupa tanda negatifnya berada di luar kurung. Maka dapat dia negatif 29 ditambah 21. Jadi ini karena lebih besar hutang kalian daripada uang, maka sisanya adalah negatif 8. Oke, sekarang yang terakhir adalah coba kalian kerjakan soal ini ke dalam buku latihannya.